Halo Sobat Pariwisata. Saat ini kami sedang ada di Embung Langgeran yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Walking the streets at night, holding my hand so tight. Love never felt so right, but now I'm haunted. I'm sleeping alone at night, think of you all the time. Can't help but realize you're all I wanted. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. I've been emotional ever since we let go. Lost all my self-control, if I'm being honest. Said that we'd give it time, thought by now I'd be fine. Still broken up inside, just like a promise. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. Nah, setelah melihat cuplikan video perjalanan kita menuju Embung Langgeran, mari kita simak bersama-sama video wawancara dari Ketua Popdaris Embung Langgeran. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini kita mengambil objek wisata Embung Langgeran sebagai bahan untuk observasi ujian akhir semester. Perkenalkan nama saya Mosidi selaku Ketua Popdaris di Desa Wisata Langgeran. Untuk kita langsung mulai di perkenalan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Rahmawati Nurjini dan dari teman saya Uswatun Hasanah, saya Damai Jamurhani. Apa yang bisa saya bantu? Kita ada beberapa pertanyaan sesuai yang kemarin saya sudah kirim. Yang pertama itu mungkin dimulai dari sejarah dari itu seperti apa? Sejarah keberadaan Embung Langgeran itu diawali dari aktivitas kegiatan pariwisata di Gunung Langgeran.
pengunjung wisatawan yang datang ke Gunung Api Purbalingga kebetulan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Gunung Api Purbalingga, kawasan Gunung Api Purbalingga itu dari pihak pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan khususnya lagi dari Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada waktu itu rawuh di salah satu pendopo di Gunung Api Purbalingga ini. Kemudian kami ataupun dari warga masyarakat, kemudian dari pemerintah kita suguhi durian pada waktu itu. Kemudian beliaunya menyampaikan apakah kira-kira masih ada lahan yang ada di Langgeran ini untuk ditanami durian, seperti tanaman buah durian. Dan kita sampaikan bahwa di sini ada ataupun banyak anak sultan ground yang bisa ditanami tanaman buah durian. Dari situlah tahun 2012 akhir dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta itu menganggarkan dengan dana APBD Provinsi, APBD Daerah Istimewa Yogyakarta perubahan di tahun 2012, sehingga terwujudlah pembangunan Embung Langgeran bersama dengan satu paket dengan agrowisatanya, dalam arti untuk konsep agrowisatanya dengan tanaman durian sama kelengkeng yang ada di sekitaran sana. Berarti mulai pembangunan itu sejak tahun 2012 ya. Nah, untuk sampai ke Embung Langgeran yang sudah baik ya sekarang ini, mungkin ada dampak dari pembangunannya, baik dari dampak positifnya atau dampak negatifnya. Ya, yang jelas konsep embung itu bagian dari konservasi yang dilakukan di Langgeran dengan konsep memanen air hujan untuk tada hujan. Konsep embung itu adalah sebenarnya untuk tada hujan. Kemudian manfaat dari air yang ditampung di embung itu di saat kemarau digunakan untuk irigasi tanaman kebun durian yang ada di sana, itu luasannya sekitar 20 hektar. Dampak positifnya yang jelas ini menjadi inovasi baru pada waktu itu di tahun 2012-2013 kaitannya dengan kegiatan pariwisata yang ada di kawasan wisata Gunung Api Purba ini. Jadi inovasi baru Embung Langgeran ini sebelum kelompok tani kebun buah itu istilahnya mendapatkan hasil dari kebun buah duriannya ataupun buah duriannya, Embung Langgeran ini kita promosikan, kemudian kita pasarkan, kita siapkan fasilitas-fasilitas pendukung untuk kegiatan pariwisata, dan alhamdulillah itu banyak peminat pengunjung wisatawan yang mereka kepingin datang di Embung Langgeran itu. Kalau bicara dampak negatifnya, yang jelas itu kan sebuah bukit kemudian di keruk untuk pembuatan embung itu, otomatis dari segi penghijauan itu sedikit berkurang seperti itu. Tapi dampak positifnya warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat itu bisa mendapatkan nilai manfaat, baik itu manfaat secara ekonomi, kemudian manfaat secara sosialnya di sekitaran situ dengan tujuan menjadi tujuan pariwisata. Otomatis banyak pengunjung wisatawan yang mereka membelanjakan uangnya di kawasan situ, termasuk juga manfaat sosialnya, tumbuhnya kegiatan-kegiatan masyarakat di situ. Kemudian yang terpenting adalah keberlanjutan lingkungan ataupun keberlanjutan konservasi alam yang di kawasan Embung Langgeran itu. Untuk dampak negatifnya itu apakah sampai saat ini sudah bisa dikendalikan atau? Kalau alhamdulillah sampai saat ini, karena kami kegiatan pariwisata itu adalah konsep kami adalah menjaga dalam arti kami juga memperhitungkan daya dukung daya tampung di
kawasan Embung Langgeran ataupun di Embung Langgeran itu kaitannya dengan kegiatan pariwisatanya. Maka dari itu ya sampai saat ini alhamdulillah itu masih tetap terkendali. Tetapi di sisi lain tentunya dampak yang masih juga menjadi PR katanya dengan dampak pengunjung wisatawan yang datang, mereka membuang sampah sembarangan, itu yang juga kadang-kadang menjadi kendala. Tetapi kami Pokdarwis Langgeran itu mencoba ataupun terus agar di kawasan di Embung Langgeran itu ya tetap bersih, nyaman, dan aman. Untuk pihak-pihak yang mengelola objek wisata di Embung Langgeran ini mana saja? Kalau pihak-pihak yang mengelola objek Embung Langgeran ini adalah yang jelas kawasan Embung Langgeran ini adalah di kawasan Desa Wisata Langgeran. Otomatis yang mengelola adalah kelompok masyarakat ataupun Pokdarwis di Langgeran, dan juga dari dinas instansi terkait kaitannya dengan pariwisata. Tentunya yang mengelola adalah, yang menjadi bagian pengelola adalah dinas pariwisata, karena di sana juga sudah dikenakan kaitannya dengan perda tentang tempat olahraga dan rekreasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi pengelolaannya itu lebih ke kelompok masyarakat. Berarti ini sudah sangat melibatkan masyarakat lokal. Ya, konsep yang kami khususnya di Embung itu ya kita melibatkan semua aktivitas kegiatan itu, yang melakukan aktivitas kegiatan itu masyarakat setempat, sehingga dari petugas, pemandu, kemudian kelompok tani kebun buah yang ada di situ adalah semuanya adalah masyarakat setempat. Kalau untuk pihak pengelola itu apakah sudah berstandar sertifikasi atau hanya kayak sekedar sukarelawan saja? Kita kalau bicara sertifikasi khususnya pemandu sudah tersertifikasi ya, tetapi pada awalnya ya kami ini adalah konsep kita adalah menjaga potensi, menjaga alam ya, juga bagian dari sukarelawan seperti itu. Kalaupun nanti ada nilai ekonomi yang kami dapatkan itu bagian dari bonus saja sebenarnya, tetapi konsepnya adalah kami ini sukarelawan yang menjaga potensi alam tetap lestari, tetap kita lindungi, dan tetap kita pertahankan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan. Ya, terima kasih. Silakan. Adakah sinergi atau kerjasama dengan stakeholder atau pihak swasta? Kaitannya dengan kegiatan pariwisata, misalnya pariwisata di Desa Wisata Langgeran ini, kami tidak terlepas dari peran stakeholder yang ada, baik itu dengan masyarakat pasti, kemudian peran dengan pemerintah, kemudian peran dengan BUMN, peran juga dengan media dan akademisi. Itu bagian dari peran yang kita coba kita lakukan. Apakah peran dengan mereka sudah maksimal ya? Selama ini semuanya itu dari aktivitas kegiatan pariwisata yang kami lakukan itu sebenarnya aktivitas kegiatan pariwisata yang dilandasi dengan semangat swadaya sebenarnya. Jadi istilahnya aktivitas kegiatan dari bottom up dan top down itu ketemu. Top down itu siapa ya, stakeholder seperti yang saya sampaikan tadi itu. Sehingga untuk saat ini alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik, berkesinambungan tentunya, itu yang saat ini kami rasakan. Lalu apa saja alasan bagi wisatawan untuk mengunjungi Embung Langgeran ini? Mungkin dari segi daya tarik maupun keistimewaan yang dimiliki Embung ini. Ya, kalau wisatawan kepingin ke Embung Langgeran itu salah satunya ya, khususnya wisatawan yang sifatnya on the spot. Mereka datang, mereka ingin menikmati suasana di sekitaran Embung Langgeran dengan background gunung api purbanya seperti itu. Di sisi lain juga banyak pengunjung wisatawan dari sekitar rombongan, mereka kepingin studi banding
tadi banding kaitannya dengan kepengen tahu kaitannya dengan konsep pembangunan embung, kemudian manfaat embung yang ada di Ngelanggeran ini, kemudian juga mereka kepingin mengetahui cara budidaya tanaman, cara bertanam kaitannya dengan tanaman-tanaman durian dan kelengkeng ataupun buah-buahan yang lain di sekitaran situ, sehingga menjadi salah satu atraksi daya tarik wisata edukasi. Mungkin selain dari segi edukasinya. Ya, selain segi edukasinya, mereka tertarik ya foto-foto, spot foto dengan background bunga purba itu. Lalu untuk mendukung terciptanya kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata ini, tentunya harus memiliki fasilitas yang menunjang. Nah, fasilitas apa yang ada di Embung Ngelanggeran ini? Fasilitas yang ada di Embung Ngelanggeran ini yang jelas fasilitasnya sifatnya umum ya, tempat parkir, tempat istirahat, kemudian juga ada gazebo dan sebagainya. Kemudian juga di sana ada fasilitas untuk tempat pertunjukan amphitheater yang bisa muat sampai sekitar 2000 pengunjung, itu juga ada. Kemudian juga untuk akses jalan masuk ke Embung Ngelanggeran itu juga saat ini juga alhamdulillah bisa terjangkau dalam arti untuk kendaraan-kendaraan yang kecuali bus besar yang bisa masuk. Untuk tempat istirahatnya itu contohnya seperti apa sih Pak? Tempat istirahat ya gazebo kayak gitu, kemudian ya lebih ke situ. Ada homestay atau? Nah, kalau homestay itu di sekitaran di bawah Embung Ngelanggeran kita ada 80 rumah warga masyarakat yang bisa untuk stay wisatawan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah paket wisata yang menyertakan Embung Ngelanggeran? Ya, kami konsep desa wisata ini mengintegrasikan potensi-potensi yang ada di desa menjadi paket-paket wisata, termasuk juga objek Embung Ngelanggeran itu. Di paket wisata baik itu alam itu ya bunga purba dengan trekkingnya, dengan sunrise sunsetnya, kemudian Embung Ngelanggeran dengan sunrise sunsetnya juga bisa dinikmati di sana. Kemudian air terjun Gedung Kandang dan Kampung Pitu, kemudian tentunya ada budaya, pertanian, peternakan, perkebunan, itu menjadi paket yang kami sajikan untuk pengunjung wisatawan yang mereka bisa datang ataupun sebelumnya harus bisa reservasi. Salah satunya adalah kita masukkan Embung Ngelanggeran itu menjadi paket tujuan wisatawan. Baik Pak, berbicara soal pengunjung yang ada di Embung Ngelanggeran ini, kapan sih Embung Ngelanggeran mengalami kenaikan ataupun penurunan wisatawan, dan itu karena apa? Ya, kenaikan pengunjung Embung Ngelanggeran ini ya yang jelas awal-awal pembukaan Embung Ngelanggeran ya di tahun 2014 itu puncak-puncaknya pengunjung Embung Ngelanggeran. Tidak hanya Embung Ngelanggeran tetapi secara keseluruhan pengunjung wisatawan yang ke desa wisata Ngelanggeran ini. Kemudian mulai tahun 2015 itu turun sampai 16 sampai tahun 2019 kemarin itu pengunjung kami turun. Tetapi itu memang sengaja kita turunkan agar itu tadi kami mencoba agar daya tampung, daya dukung itu tetap terjaga. Tetapi di sisi lain kami lebih ke menjual paket-paket wisata. Jadi paket wisata edukasi dari peternakan, pertanian, kesenian adat budaya, perkebunan, dan yang lain-lainnya, kearifan lokal itu kami lebih fokus ke situ saat ini. Sehingga walaupun pengunjung kami itu turun, tetapi dari segi pendapatan itu kami terus naik seperti itu. Tapi khususnya di objek-objek memang kami sampai saat ini pun masih dalam arti penyesuaian, apalagi di saat
2 tahun kemarin itu ada COVID-19 yang mau tidak mau pengunjung khususnya Embung Langgeran ataupun di destinasi itu cukup lumayan gratis turunnya, bahkan sampai kami tutup juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Oswa. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah sejauh ini Embung Langgeran pernah mengalami over capacity pengunjung, Mbak? Oke, kalau bicara over capacity itu kalau dilihat dari luasan lahan, luasan ruangnya itu memang belum sempat over capacity ya. Di saat malam tahun baru pun itu di saat puncak-puncaknya itu dalam satu waktu itu bisa mencapai 2.000 sampai 2.500 orang pada waktu puncak-puncaknya itu. Tapi dilihat dari over capacity sampai saat ini belum sempat over capacity. Jadi karena lokasinya yang juga luas, Iya, jadi juga luas, ya. pasti ya Pak. Oke, untuk selanjutnya apakah dari pihak pengelola ada upaya untuk meningkatkan wisatawan agar datang ke Embung Langgeran? Ya, kami berupaya untuk meningkatkan wisatawan ke Embung Langgeran. Salah satunya adalah wisatawan yang mereka membeli paket wisata. Lebih ke situ, tidak hanya mereka mengunjungi objek, hanya membeli tiket, bayar parkir, terus mereka pulang, tetapi kami lebih ke meningkatkan kunjungan yang mereka membeli paket-paket wisata itu termasuk ke Embung Langgerannya. Terus kita tunggu paket wisata. Lalu apa saja Pak yang digunakan untuk mempromosikan Embung Langgeran? Kalau media yang jelas memang kami tidak mempromosikan dalam arti objek per objek, tetapi kami ini mempromosikan dalam arti satu kawasan desa wisata Langgeran. Itu kita menggunakan Facebook, kemudian Instagram. Facebooknya itu Gunung Api Purba, kemudian Instagramnya itu juga Desa Wisata Langgeran. Nah itu di situ Embung Langgeran sudah masuk di dalam paket promosi yang kita lakukan di situ. Tadi kan sudah disebutkan media promosinya melalui Facebook Ya. dan Instagram juga. Apakah itu sudah dirasa cukup dan optimal? Kalau bicara cukup dan optimal itu memang belum ya, karena kami terkendala kadangnya dengan sumber daya manusia kami sendiri ataupun pengelola sendiri yang notabene latar belakang kami adalah masyarakat desa setiap hari bercocok tanam ke sawah, ke ladang, dan harus mencoba mempromosikan lewat media sosial itu memang butuh proses dan memang sampai saat ini memang juga belum bisa maksimal. Apalagi membuat konten, menulis narasi itu butuh yang namanya pelatihan khusus. Jadi masih terkendala Ya. aktivitasnya Ya, masyarakat. ya. Jadi belum mencapai target pasar ya Pak ini termasuk. Kalau target pasar itu kalau lewat media sosial memang target pasar memang belum Mbak, memang belum ya. Kita memang belum mencapai target pasar, walaupun memang kami pengunjung khususnya di Embung Langgeran itu kan biasanya pengunjung-pengunjung yang sifatnya lokal, kemudian sifatnya wilayah, dalam satu wilayah pengunjung wisatawan domestik saja. Berbeda dengan yang di Gunung Api Purba, yang di Gedung Kandang itu pengunjungnya pengunjung wisatawan mancanegara, wisatawan asing, itu mereka lebih datang ke situ. Kalau di Embung Langgeran itu memang kebanyakan wisatawan domestik. Oh iya Pak, sedikit flashback ke belakang tadi mengenai fasilitas, saya meng-highlight tentang panggung Amphitheater Iya, panggung itu. terbuka ya. Nah, panggung terbuka itu disewakan atau apakah setiap
sebulan sekali atau bagaimana itu ada event khusus? Ya. Event khusus. Kalau amphitheater panggung terbuka itu di setiap tahun kita pasti akan ada event yang ada kita tampilkan di situ, khususnya event budaya, event kesenian seperti itu. Tapi memang belum bisa rutin. Tapi kami juga ataupun itu sifatnya bisa disewa ataupun pihak-pihak manapun ataupun mereka bisa memanfaatkan amphitheater itu seperti itu. Jadi panggung terbuka amphitheater itu memang salah satunya kita harapkan menjadi tempat untuk kalender event sebenarnya, kalender event. Tapi untuk setelah pandemi ini belum kita laksanakan lagi. Kalau sebelum pandemi itu ada event namanya Geopark Nexpecta, ada Gunung Kidul lupa saya, festival, kemudian event sepeda gunung sudah kita lakukan di Embung Langgeran ataupun kawasan Siak kita itu. Oh ya, tadi mengenai sumber daya manusia yang kurang itu, apakah dari generasi-generasi muda yang ada di sekitar sini itu tidak ikut andil dalam mengelola objek wisata ini, Pak? Justru generasi-generasi muda itu kita dorong, dan memang yang kebanyakan itu adalah generasi muda, ya itu lebih ke situ. Tetapi di sisi lain ya kembali lagi latar belakang, kemudian juga latar belakang pendidikan juga yang itu memang belum istilahnya maksimal dalam bersama-sama untuk mengelola kawasan Embung Langgeran itu. Karena apa? Untuk kelompok taninya otomatis warga masyarakat lokal ya, seperti petani buahnya. Untuk pemandunya ya paling ya dapat sertifikat dan dikasih pemandu. Tetapi di sisi lain untuk semangat mempromosikan lewat media sosial itu memang khusus di Embung ataupun itu memang belum bisa maksimal. Tapi lebih ke di kepengurusan Pok Darwis ya itu ya mempromosikan salah satunya Embung Langgeran. Baik, ini kan kalau dilihat sepertinya banyak dari penghargaan terkait ini. Kalau untuk Embung Langgeran sendiri, menurut Bapak penghargaan yang paling berkesan itu yang mana, Pak? Sebenarnya kalau penghargaan ini lebih ke secara keseluruhan ya, Pak. Jadi kalau Embung Langgeran sendiri itu memang secara apa istilahnya secara destinasi memang ya satu paket dengan kawasan Gunung Api Purba seperti itu. Jadi seperti kemarin menjadi desa wisata terbaik dunia itu juga bagian dari Embung Langgeran juga. Kemudian kita mendapatkan CBT di tingkat ASEAN, Community Based Tourism di tingkat ASEAN itu juga tentunya menjadi bagian dari Embung Langgeran juga. Kemudian ASTA, ASEAN Sustainable-nya itu juga bagian dari Embung Langgeran juga. Oke, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari kami. Mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf sebelumnya karena kami mengganggu waktu Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya juga. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat pariwisata yang ingin datang ke Embung Langgeran, per orangnya dikenai tiket masuk sebesar Rp10.000 dan untuk parkir sepeda motor dikenai biaya sebesar Rp2.000. Nah, selain menerapkan protokol kesehatan, di Embung Langgeran juga menerapkan sabta pesona loh. Sebelum menuju ke Embung Langgeran, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya, karena kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk akses jalannya, sobat pariwisata harus menaiki beberapa anak tangga dulu untuk menuju Embung Langgeran.
Embung Langeran juga menyediakan gazebo untuk beristirahat. Kelelahan sobat pariwisata akan terbayarkan dengan suguhan pemandangan indah dari ketinggian Embung Langeran yang dapat memanjakan mata. Sobat pariwisata tidak perlu risau karena lahan parkir yang disediakan Embung Langeran cukup luas dan dapat menampung sepeda motor hingga kendaraan besar seperti bus pariwisata. Nah, jangan lupa berkunjung ke Embung Langeran ya. Nah, itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share.